Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Manchester United menurut gua menang tapi memalukan. Ya, menghadapi Coventry City. Peringkatnya berapa? Di Championship peringkat ke-8. Sudah unggul 3-0. Bahkan tinggal 19 menit lagi. Coba bayangkan, 19 menit lagi Manchester United sudah 3-0. Lalu mendadak harus sampai ke adu penalti. Walaupun memang dimenangkan, tapi menurut gua kemenangan di adu penalti itu lebih karena keberuntungan ya, faktor luck. Manchester United bahkan nyaris tersingkir lebih dulu karena ada gol dari Coventry tapi dibatalkan karena VAR offside. Yang menurut gua tuh sangat tipis sekali, setipis mungkin ketika Garnacho bikin gol menghadapi Arsenal. Artinya mungkin bisa dibilang debatable VAR-nya. Ya kredit juga kepada Coventry City yang tampil luar biasa di 19 menit terakhir pertandingan waktu normal. Mereka sangat menyulitkan Manchester United. Ya by the way gue sudah bikin reviewnya. Seperti biasa setelah pertandingan di channel Football United, gue berusaha konsisten di sini ingin membahas konferensi pers yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Tentunya nanti akan gue beri komentar secara ringan, amatiran, perasaan yang bercampur. Ini perasaan yang bercampur. Bagaimana cara yang kita lakukan ini tidak oke. Kita seharusnya bisa mengatur hal tersebut lebih baik. Tapi ini merupakan penampilan yang besar. Ketika Anda menganalisa pertandingan, kita mengontrol 75 menit. Tapi setelahnya kita membiarkan mereka untuk kembali ke pertandingan. Kita bisa senang dengan mencapai final, tentu saja ini merupakan hal yang besar. Ketika Anda melihat Manchester United di 20 musim terakhir, 5 kali mencapai final Piala FA. Dan sekarang kita mencapainya 2 kali dalam 2 tahun. Kita butuh untuk memenangkan final. Dan ketika kita 100%, kita bisa melakukannya. Kita harus berkembang, kita harus memperbaiki. Ini merupakan pertandingan yang luar biasa, pertandingan yang aneh juga. Kita memiliki kontrol untuk cukup lama, lalu kita memberikan itu secara cuma-cuma di bagian terakhir pertandingan. Kita menunjukkan ketangguhan untuk menang di penalti, di adu penalti ya. Kita memiliki kontrol untuk 75 menit, tapi kita memberikan Coventry pujian dari apa yang mereka lakukan di 15 menit terakhir. Kita harus memperbaiki. Kita akan berbicara banyak terkait dengan hal ini. Pertama, Anda harus menempatkan diri Anda di posisi kemenangan. Lalu setelahnya Anda harus mengambil alih. Ini merupakan momentum-momentum di mana kita membuat kesalahan dan tidak menjaga tanggung jawab kita. Kita harus menunjukkan ketangguhan. Dan akhirnya kita menunjukkan ketangguhan dan determinasi untuk memenangkan adu penalti. Ketika Anda berada dalam kontrol, Anda harusnya bisa menang dengan mudah. Kekurangan komunikasi. Kita tidak bisa mengatakan kalau grup ini tidak memiliki mental yang tepat. Karena mereka menunjukkan karakter hari ini. Tapi di bagian terakhir ada kekurangan disiplin. Kita harus terus menjaga bola, kita harus terus melakukan passing dan berusaha untuk mencetak gol. Lalu juga menjadi kuat di dalam pertahanan. Ini juga tentang komunikasi dan kita harus memperbaiki hal ini. Apakah ada pesan atau pesan sebelum adu penalti? Ini tentang mental di momentum tersebut. Anda memiliki sebuah rencana dan Anda memiliki rasa kepercayaan diri yang penuh. Jadi, saya mengatakan kepada mereka untuk terus berada pada rencana tersebut. Saya memiliki kepercayaan diri kalau kita akan memenangkan adu penalti. Biasanya, Casemiro mencetak gol. Kita melatih mereka sangat baik. Tenang dan percaya diri. Saya selalu tenang, saya fokus dan tahu kalau pemain saya bisa melakukan adu penalti. Saya selalu percaya Andre Onana akan melakukan penyelamatan paling tidak 1. Saya juga sangat teryakinkan tentang kekurangan ya atau kesalahan di penalti yang Anda tidak pernah tahu. Kebersamaan adalah penting. Selalu kita bersama dan ini tentang kebersamaan di atas lapangan. Dan juga kebersamaan di luar lapangan dan juga di bangku cadangan. Tentu saja
pemain pengganti memiliki peran yang penting, tapi juga fans. Kita berada di sana secara bersama-sama dan kita berada dalam sebuah perjuangan, dan kita akan kembali ke waktu-waktu di mana Manchester United memenangkan banyak, dan juga kita akan mendapatkan paling tidak seharusnya 1 trofi setiap musim atau setiap tahun. Untuk mendapatkan hal ini, Anda membutuhkan kebersamaan. Anda butuh sebuah perjuangan secara bersama. Anda butuh sebuah keadaan untuk bisa menciptakan. Lalu juga ada fans yang sangat penting. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada fans dan untuk tetap bersama dan mendukung kita. Kita memiliki kesempatan untuk memenangkan trofi. Saya ingin memenangkannya. Tentu saja kita memiliki peluang untuk memenangkan final ini. Walaupun kita bermain menghadapi tim terbaik di dunia, kita tetap memiliki peluang. Kita menunjukkan hal tersebut musim ini. Musim ini kita banyak sekali naik turun di situasinya ya. Kita banyak naik dan juga turun. Memenangkan Piala FA tentu saja tidak membuat ini sukses. Kita ingin memenangkan lebih banyak lagi. Kita telah berada di 3 final di 2 tahun. Dan ini bagus ya. Kita memiliki banyak kemunduran musim ini. Kita banyak memiliki pemain cedera, dan mudah-mudahan pemain tersebut bisa kembali ke final. Kalau kita bisa mendapatkan sebuah squad ya, mungkin saya percaya kalau kita memiliki peluang untuk memenangkan sebuah trofi. Ya, itu tadi yang dikatakan Erik ten Hag. Well, gimana ya? Menurut gue Erik ten Hag tentu saja ada kesalahan di sana. Tapi kalau melihat dari dinamika perjalanan pertandingan, bagaimana strategi yang diterapkan, formasi yang diturunkan, berjalan di babak pertama, berjalan bagus menurut gue. Manchester United mendominasi, lini belakang sangat kuat. Lalu bagaimana penampilan umpan-umpan Manchester United pendek merapat, bahkan mereka bisa unggul 2-0 duluan menghadapi Coventry yang memang tampil sangat rapat di lini belakang. Jadi dari sudut pandang tersebut, gue menilai baik sisi taktik dan juga para pemain di atas lapangan tapi luar biasa di babak pertama. Bahkan di babak kedua mereka sempat unggul nambah ya, jadi 3-0. Situasi ini berubah menurut gua setelah pergantian yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Di sini jelas bagi fans yang menyalahkan, gua berpikir juga ya pastinya ada pengaruh ya, bagaimana Anthony yang dimasukkan ternyata tidak banyak memberikan peran di sana. Gua nggak tahu ada situasi apa dengan Garnacho, tapi yang jelas permainan Anthony nggak banget. Lalu bagaimana Marcus Rashford terlalu lama diberikan kesempatan di atas lapangan, di mana akhirnya dia ditarik karena cedera ya. Lalu gua juga menilai Kobbie Mainoo diganti dengan Christian Eriksen. Ada perubahan kontrol di lapangan tengah memang betul, tapi dari sisi pertahanan ya, terutama pemain untuk posisi nomor 6, Christian Eriksen nggak banget. Christian Eriksen kesulitan menurut gua ya untuk bisa menahan laju serangan dari Coventry. Pemain Manchester United di sisi lain menurut gua di 19 menit terakhir ini juga menjadi hal yang harus dipertanyakan menurut gua. Bagaimana mungkin pemain yang sudah unggul 3-0 menghadapi tim championship di peringkat ke-8 bisa sangat mudah mentalnya goyah setelah kebobolan gol pertama. Bisa konsentrasi itu hilang di 19 menit terakhir. Gua nggak ngerti ini ada apa pemain-pemain Manchester United ini. Dan ini sudah sering sekali terjadi musim ini ya. Pemain kehilangan konsentrasi di periode-periode krusial. Bahkan secara ekstrim menurut gua, setelah keunggulan 3-0 menghadapi tim dari Championship dalam sisa waktu berapa? 19-15 menit terakhir, siapapun bisa diganti. Tapi bagaimana sikap pemain di atas lapangan, mereka juga harus menunjukkan ketahanan. Mereka juga harus menunjukkan, oke, kita genggam kemenangan ini 3-0. Jangan sampai kita lepaskan. Tapi itu yang tidak terjadi. Pemain Manchester United bisa dilihat di highlights ataupun di replay, terutama di periode 19 menit terakhir. Terlalu mudah kehilangan bola. Pemain Manchester United itu nomor 1, terlalu mudah kehilangan bola. Nomor 2, terlalu terburu-buru dalam melakukan passing ke depan. Kadang passing itu dilakukan tanpa melihat pemain. Dan pemain depan itu juga sering sekali sering sekali mendapatkan bola yang monoton menurut gua. Bola-bola yang langsung mengarah ke pemainnya, bukan untuk lari. Dan
sangat mudah sekali begini, di babak pertama pemain Manchester United bisa dilihat juga di replay by the way, bagaimana mereka melakukan umpan-umpan pendek merapat. Ketika mereka sulit untuk melewati pemain Coventry, mereka passing lagi ke belakang, mereka passing lagi pindah sisi, sampai betul-betul mereka bisa masuk. Itu yang mereka lakukan. Mereka tidak gegabah, mereka tidak ceroboh, mereka disiplin. Dan itu yang hilang di 19 menit terakhir. Sekali lagi, yes, gue juga melihat Erik ten Hag ada kesalahan ketika mereka lambat melakukan pergantian pemain, ya, terutama mengganti Marcus Rashford yang menurut gue di babak pertama dan juga di babak sebenarnya nggak banget lah permainan dari Marcus Rashford. Gue nggak tahu apa ada masalah fisik atau tidak. Gue tidak mau berasumsi ke sana, tapi yang gue lihat Rashford nggak bagus penampilannya. Dan ini ada pemain lain yang ketika menggantikan Rashford ternyata dia tampil bagus, Amad Diallo. Kenapa tidak diberi kesempatan lebih awal? Pun juga Garnacho, gue nggak tahu apa yang terjadi dari Garnacho, tapi yang jelas ketika Anthony masuk, yang gue harapkan Anthony ini bisa memberikan perubahan permainan yang lebih cepat, transisi yang lebih cepat juga tidak terjadi di pertandingan tersebut. Seperti tidak ada Anthony gitu ya. Dan dipakainya formasi tetap 4-1-4-1. Ini menurut gue ya memasukkan Eriksen, menempatkan Eriksen sebagai pemain nomor 6 secara tunggal. Ini hal yang menurut gue tidak akan pernah bekerja, tidak akan pernah bisa terjadi di Manchester United. Kenapa? Apalagi dengan pemain yang lebih pasif ya di lini tengah. Ya karena Eriksen tidak memiliki kemampuan defensif yang bagus. Yes, dia merupakan gelandang premium, gelandang dengan umpan-umpan luar biasa, tapi sekali lagi pemain nomor 6 atau apalagi pemain tunggal, dia butuh juga kemampuan defensif yang bagus. Pertanyaan gue, kenapa tidak menempatkan Bruno Fernandes di sana? Kalau memang seandainya memang tidak ada pemain lagi yang bisa ditempatkan ya. Lalu Casemiro. Di babak pertama dia tampil bagus, dia bisa membaca permainan dengan bagus, melakukan tackling dengan tepat, membaca permainan intinya. Tapi di babak kedua terlalu mudah diekspos oleh pemain Coventry, terutama dengan kecepatan. Lini belakang Manchester United ya di waktu perpanjangan sangat rapuh. Sikap pemain sekali lagi di atas lapangan ini juga menjadi pertanyaan besar bagi gue. Sekali lagi, bukan gue membela Erik ten Hag, enggak. Erik ten Hag tadi gue sudah salahkan. Harap dimengerti ya sobat Football United by the way ya. Gue juga tidak puas dengan pergantian yang paling tidak, dan juga bagaimana strategi itu tidak berubah di babak kedua. Tapi pemain juga. Karena pada dasarnya setelah unggul 3-0, para pemain kalau mereka menunjukkan karakter yang betul-betul mereka mental mereka sangat mudah sekali runtuh, terutama setelah gol pertama dari Coventry. Itu sudah nggak ada lagi disiplin, sudah tidak ada lagi kesolidan gitu ya. Dan ini sangat menyesakkan sih melihat Manchester United bermain seperti itu menghadapi tim sekelas Coventry. Dan kalau lihat dari sisi hasil, tadi Erik ten Hag menyebutkan 3 final di 2 musim, pencapaian yang bagus iya, mungkin pencapaian yang belum pernah diraih pelatih-pelatih sebelumnya setelah Sir Alex Ferguson. Tapi dari sisi permainan jelas buruk Manchester United. Ini bukan kejadian yang biasa, ini kejadian yang luar biasa. Unggul 3-0 lalu bisa disamakan 3-3. Pemain cedera itu salah satu alasan besarnya. Yes, gue tahu. Tapi bagaimana ada hal yang bisa dicegah sebenarnya dengan melakukan pergantian yang lebih tepat, dengan melakukan mungkin perubahan formasi. Di beberapa pertandingan Erik ten Hag juga pernah kan bermain lebih defensif ketika memang sudah unggul, tapi dirasa ada kekurangan fisik mungkin ya. Karena gue juga melihat tadi ada penurunan fisik dari pemain Manchester United di beberapa posisi. Artinya ya kenapa tetap dipaksakan untuk bermain terbuka gitu. Kemenangan itu kan yang penting. Dan setelah situasi 3-1, kenapa tidak mungkin ya menurut gue tampil lebih defensif, tampil lebih solid di belakang, sehingga kebolongan di lini tengah itu bisa tertambal. Pemain Manchester United juga memiliki kecepatan kan di depan yang mungkin bisa dimanfaatkan ketika melakukan transisi. Itu jelas permasalahan teknis, tapi sekali lagi juga merupakan sikap dari pemain di atas lapangan. Sudah unggul 3-0, sangat mudah sekali runtuh fokus, konsentrasi, dan juga karakter serta mental. Ini sesuatu yang menurut gue juga menjadi masalah besar bagi Manchester United. Erik ten Hag bisa saja dipecat setelah ini ya. Setelah hasil ini dengan gaya permainan seperti itu tadi,
menurut gua kalau seandainya itu terjadi, ya sangat mungkin terjadi, ya bisa saja terjadi. Tapi pertanyaan selanjutnya, mau siapapun yang masuk, pelatih baru dari Manchester United, kalau sikap pemain seperti tadi, mudah saja lepas, tidak ada karakter yang kuat, artinya melepas kemenangan ya, walaupun belum 90 menit terjadi di atas lapangan. Dan ini sudah terjadi selama beberapa pertandingan terakhir loh. Siapapun yang akan masuk menurut gue akan sama saja. Karakter, mental pemain kalau masih seperti itu, siapapun yang masuk dengan pengalaman teknis sekuat apapun, menurut gue tidak akan bisa merubah banyak situasi di Manchester United. Kurang lebih demikian. Namun demikian juga menurut gue, ya kalau menilai oke, Manchester United pasti akan kalah menghadapi Manchester City. Dalam dunia sepak bola tidak ada yang pasti ya. Sama seperti situasi Coventry dan juga Manchester United, segalanya masih mungkin terjadi, walaupun tentu saja di atas kertas Manchester City jauh lebih diunggulkan di pertandingan final nanti. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.